Hai, ketemu deui sareng Nyirika dalam acara segmen Ngelotek sareng Nyirika. Kalau ada yang mau komentar atau mau nanya, silahkan ya ditulis saja di kolom komentar. Kalau mau ada topik yang dibahas, mangga, silahkan bebas gitu ya. Sekarang mau ngebahas apa sih? Kebetulan teh kemarin saya melihat yang masih terkait dengan Miss Corona, the virus deh yang lagi viral in the whole world. Itu tentang teori konspirasi katanya mah. Teori konspirasi teh yang namanya teori cenah gitu ya, dibilang namanya juga teori, dan isinya konspirasi. Udah tahu konspirasi, masih banyak orang yang mau lihat. Terus ada juga yang mengatakan bahwa teori, dan namanya juga teori katanya mah ya belum terbukti benar. Aduh, itu teh pengertian awam sekali ya tentang teori ya. Kalau itu mah kalau yang belum terbukti atau apa ya namanya konsep kali gitu ya, skema segala macam yang belum kebukti itu postulat namanya. Kalau teori mah suatu frame yang sudah memang dibuktikan bahwa dia ampuh untuk menilai sesuatu. Jadi jangan ketuker-tuker ya hanya karena disebut teori konspirasi terus disebut teh kayak ya namanya gitu teori. Kayak lah belum begitu ya, itu mah pengertian awam lah tentang teori. Tapi ya udah, intinya mah kieu. Apa sih teori konspirasi yang lagi berkembang tentang terkait dengan coronavirus, bahwa sebenarnya ini adalah suatu gerakan untuk membuat atau menghancurkan sistem ekonomi di dunia menjadi mata uang tunggal. Weh, kerennya. Ya kalau sebenarnya tidak usah pakai corona sendiri sebenarnya mungkin kalau saya ngelihatnya betul memang akan memporak-porandakan sistem ekonomi yang ada. Kalau disebut ini teh kiamat, ya meureuneuh kiamat buat sistem ekonomi mah ya. Tapi apakah itu konspirasi atau tidak, saya tidak tahu karena seluruh dunia mengalaminya. Dan korban-korban itu real. Dokter-dokter menyatakan juga yang sama. Ada beberapa perawat atau dokter tenaga kesehatan yang saya tahu merasa tersinggung dengan adanya teori konspirasi, karena seolah-olah dengan adanya teori ini teh kayak seperti mau mengalihkan, mengecilkan makna tentang kematian, tentang bagaimana para petugas kesehatan berjibaku ngadepin ini corona gitu ya. Itu menjadi seperti dikecilkan lah gitu ya. Dan saya bisa paham sih yang dirasakan oleh para petugas kesehatan ketika membahas tentang teori konspirasi gitunya. Nah, tapi kalau kata saya mah gini lah, itu teh sebelum mengenai bagaimana sih melihat konspirasi dari segi kesehatan mental. Sebelum kadinya teh apalagi cenah untuk membangun mata uang tunggal untuk seluruh dunia gitu ya. Karena ada cryptocurrency, karena ada apa segala macam lah nunggu secara ranggiting teh duit bohong-bohongan teh nya. Pokoknya macam saya mau duit yang hanya kertas, hanya angka, hanya digit, dan tidak dalam bentuk tidak punya nilai intrinsik, itu macam saya emang udahlah cuma ciptaan hungkul gitu ya, ciptaan dunia, ciptaan manusia yang selalu pasti ada kelemahannya. Nah, buktina ayeuna gitu ya sekarang dalam keadaan mengalami wabah ini. Nah, teori-teorinya teh apa aja tadi ya, nomor utamanya itu suatu gerakan untuk menciptakan mata uang tunggal di dunia cenah gitu ya. Terus yang kedua cenah itu teh ada Bill Gates yang dari sejak berapa tahun lalu memang beliau ini sudah mengatakan men-challenge dunia dalam acara TEDx atau apa, bahwa dia gimana kalau yang paling berbahaya adalah kalau kalian kena virus karena senjata biologis segala macam itu tuh karena infrastruktur kesehatannya belum siap segala macam. Tapi ayahnya yang menjadikan itu teh cara pandang dia bahwa dia udah tahu dari dulu teh ayana, makanya dia mau mengeluarkan sekian banyak uangnya untuk mendanai pembuatan vaksin, dan hati-hati katanya pakai yang Bill Gates punya. Silahkan lah, itu mah bebas mau dipercaya mau enggak ya. Tapi kalau kata saya mah gini, dengan adanya teori konspirasi teh gini, apa sih yang kamu rasakan setelah tahu? Kamu kan jadi mikir gitu ya, ada cara pandang lain gitu kan dalam melihat coronavirus ini. Seru gitu ya di kepala gitu ya. Tapi kalau dari segi kesehatan mental mah itu teh seperti pengalihan, kalau kata saya mah pengalihan, memindahkan displacement
tegangan-ketegangan yang dialami dalam sehari-hari, dan menjadi tersalurkan gitu ya, bahwa ada dugaan-dugaan lain, ada cerita yang lebih seru dari hanya sebatas real yang kelihatan saat ini gitu ya. Jadi meniadakan data, meniadakan kenyataan, yang ada dia melihat dari cara pandang lain. Dan kata saya mah itu teh mekanisme lari gitu kalau menurut cara pandang saya dalam membidik ini gitu ya. Karena sekarang mah naon setelah dirasakan teh naon, ada gunanya enggak? Ada gunanya enggak ikut itu? Kalau saya mah sebagai penulis jelas ada gunanya. Karena kenapa? Karena itu ide seru buat jadi tulisan, jadi fiksi. Dan ada buktinya. Hanya mengkaitkan satu dengan yang lain dengan bukti-bukti yang bukan, kalau dalam acara pidana tema, bukti-bukti yang tidak begitu clear gitu, tidak begitu jelas apa ya namanya tadi ya, pokoknya bukti yang masih memungkinkan bahwa itu hanya seperti kayak gejala-gejala kalau dari penyakit mah gitu ya, belum tentu diagnostiknya teh benar gitu. Nah, jadi ya bijak saja ikutin itu untuk rame-ramean, untuk tahu mah iya, tapi jangan terlalu keblesek gitu ya masuk ke dalam. Hak sih terserah sih, memang tiap orang boleh aja, cuma kalau saya mah ngasih tahu ya jangan-jangan adanya teori konspirasi juga adalah suatu konspirasi tah eta we simpelnya mah. Oke, itu dulu acara ngalotek sareng nyerika saat ini. Sampai ketemu dengan segmen ngalotek sareng nyerika berikutnya. Dah.